Ya, timnas Indonesia memetik kemenangan krusial di pertandingan kedua grup D di Piala Asia 2023. Sempat diremehkan oleh pemain Vietnam hingga disebut kekuatan Indonesia hanya semangat dan pemain naturalisasi. Bahkan disindir pemain Indonesia selalu bermain kasar. Namun ternyata mereka lah yang bermain kasar, seperti Jordi Amat yang disikut hingga Marcelino Ferdinand yang dilanggar keras. Sampai akhirnya pemain Vietnam terkena kartu merah. Namun, pertandingan yang dramatis ini di mana berhadapan dengan timnas Vietnam, skuad Garuda menang dengan skor 1-0. Timnas Indonesia berhasil memenangkan laga ini berkat gol penalti Asnawi Mangkualam. Berkat tambahan 3 poin ini, timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Sementara Vietnam menempati posisi juru kunci dengan 0 poin. Ya, sejak peluit tanda dimulainya babak pertama dibunyikan, timnas Indonesia tampil menekan. Skuad Garuda benar-benar tampil berbahaya. Sintayong menyuruh anak asuhannya untuk tampil menekan hingga Vietnam kesulitan untuk mengembangkan permainan. Vietnam sendiri mengandalkan serangan balik, namun mereka kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia sendiri baru membuat peluang berbahaya lagi di menit ke-37 melalui sundulan Sandiwal yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Vietnam. Namun Philip Nguyen mampu mematahkan peluang tersebut. 2 menit berselang, timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael ditarik jersainya hingga terjatuh di kotak terlarang Vietnam. Asnawi Mangkualam yang ditunjuk sebagai Algojo sukses melakukan tugasnya dengan baik sehingga Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam. Gol Asnawi ini membuat skuad Garuda semakin percaya diri untuk menyerang. Hingga laga berakhir timnas Indonesia sukses meraih hasil kemenangan dengan skor 1-0 atas Vietnam. Melihat kualitas semua pemain Indonesia. Ya, sementara itu dari babak pertama sampai kedua, dari awal hingga akhir Vietnam benar-benar kebingungan untuk membangun serangan. Semua bola disapu bersih sempurna oleh pemain-pemain kita. Lini belakang Indonesia sangat solid, terbukti dari bagusnya rating pemain bertahan Indonesia. Semua pemain bertahan Indonesia memiliki rating 7 ke atas. Sementara lini depan timnas masih perlu dievaluasi. Banyak momentum hilang, salah pengambilan keputusan di lini depan juga sering kita lihat. Sementara Egy masih banyak hilang bola, hilang momentum. Yakob juga tidak kelihatan, tidak seperti laga melawan Irak. Terbukti dari hasil rating yang mereka dapatkan sangat rendah. Namun mereka harus diapresiasi berkat aksi-aksi individualnya. Ya, sementara penyerang Indonesia Rafael Struijk baik dalam capping bola, tapi dalam mengolah bola, ia masih belum maksimal sebagai penyerang utama. Terbukti dari hasil rating yang rendah, yaitu 6,7. Namun harus diapresiasi, berkat dilanggarnya Rafael Struijk, Indonesia berhasil mendapatkan penalti hingga berujung gol. Silahkan bereporia, sebelum 1-2 hari lagi kita tutup euforia untuk persiapan menghadapi Raja ASEAN King Jepang. Ya, sementara itu jadwal Indonesia versus Jepang akan dilaksanakan tanggal 24 Januari mendatang pukul 8.00 WIB. Semoga Indonesia bisa mengejutkan Jepang. Timnas Indonesia juga harus belajar dari timnas Irak, di mana pemain bertahan Jepang sangat lemah dalam duel-duel bola atas. Alhasil, Irak berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Ya, kualitas timnas Indonesia tak cuma disorot media asing, namun baru-baru ini sekelas Federasi Jepang mengakui kekuatan asuhan Sintayong. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA mengakui timnas Indonesia telah berkembang pesat karena diasuh oleh Sintayong. Sebagai informasi, Jepang dan timnas Indonesia bakal bersaing di Piala Asia 2023, tepatnya kedua tim tergabung dalam grup D. Selain timnas Indonesia dan Jepang, grup ini dihuni oleh Irak dan Vietnam. Federasi Jepang sendiri belum lama ini memberikan informasi terkait saingannya melalui website resminya. Khusus untuk timnas Indonesia, JFA menilai skuad Garuda telah mengalami peningkatan pesat. Hal tersebut tak terlepas dari kehadiran Sintayong sebagai pelatih. Bahkan Federasi Jepang memuji kinerja Sintayong selama menahkodai timnas Indonesia. 強度は違うかもしれませんけども、アウェーで戦ってくるこのアウェーのタフさっていうところは選手
Indonesia telah menjadi salah satu tim dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pelatih Sintayong mengambil alih tim sejak pada Desember 2019, ujar JFA. Ya, tak hanya Sintayong, JFA juga menyoroti Pratama Arhan. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan merupakan bagian dari klub Jepang Tokyo Verdy. Namun sayang, pemain berposisi sebagai bek sayap itu jarang mendapatkan kesempatan bermain. Sintayong kini telah membawa Indonesia ke Piala Asia pertama mereka dalam 17 tahun terakhir. Pratama Arhan dari Tokyo Verdy juga bermain di kualifikasi Piala Dunia, di mana tim tersebut telah memainkan 2 pertandingan sebelum November lalu dengan hasil 1 kali kalah dan 1 seri, ujar JFA. Aparece Messi, gol, 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 gol.